Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun berada, ingat, di bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, udah linas, ya, jelas ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudalinas. Allah katakan hudalinas sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi manusia tanpa Al-Quran hidupnya tidak mempunyai petunjuk, tidak punya arah. Ya, logikanya kita di jalan, kita mau ke arah manapun itu ada petunjuk jalan bacaannya. Menuju Bandung, menuju Majalengka, menuju Parung, itu semua ada petunjuknya. Dan dalam perjalanan ada syarat-syarat yang harus ditentukan, yang harus dipenuhi. Ya, artinya apa? Dengan Al-Quran, Al-Quran adalah syarat kita untuk menuju ke jalan yang lurus, syarat kita untuk memasuki surga Allah. Yang harus kita penuhi adalah hidup kita harus memegang petunjuk Al-Quran, harus memegang Al-Quran, berpasrah diri kepada Allah, karena hanya satu-satunya Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitab orang Islam, kitab yang akan datang di hari akhirat nanti, di hari perhitungan nanti. Hanya satu kitab Al-Quran yang akan datang, bukan kitab yang lain. Maka itu jangan kita membaca suatu bacaan yang itu adalah karangan manusia, bukan catatan para malaikat. Ya, kalau Al-Quran jelas, kul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Quran turun, Allah utus malaikat Jibril Ruhul Kudus membawanya kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau menerimanya. Ya, yang disampaikan kepada Rasul Al-Quran. Kita mengatakan kita mencontoh Rasul, mengikuti jejak langkah contoh Rasul. Rasul tidak berkata, di dalam surah An-Najm jelas, Rasul tidak berkata ketika dia bertemu malaikat Jibril, ya, pada saat itu yang disampaikan kepadanya adalah Al-Quran. Dia tidak akan pernah berkata selain daripada apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasul itu mengatakan apa yang diwahyukan kepadanya, perintah Allah. Selain dari yang Allah perintahkan, yang Allah tidak perintahkan, Rasul tidak akan katakan. Bahkan ada kalimatnya, Rasul disuruh mengganti ayat, Rasul disuruh mengucapkan sesuatu yang bukan dari Allah, Rasul menolaknya. Rasul bilang, aku tidak berkuasa untuk itu. Jika memang Rasul melakukannya, ya berarti bukan Rasul, bukan utusan Allah. Dan pada saat itu Rasul hampir saja condong terhadap orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah, yang tidak ingin mendengarkan hanya ayat Al-Quran saja. Ini jelas ayatnya, bukan kata saya manusia biasa yang penuh dosa, bukan. Ini sesuai ayat suci Al-Quran yang memang Allah langsung menurunkannya kepada baginda Rasul dengan perantara malaikat Jibril. Goyang pada saat itu Rasul, ya. Lalu Allah meyakinkannya dengan memi'rajkannya ke Sidratul Muntaha. Ya, jelas. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Allah bertujuan untuk memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya kepada baginda Rasul kekasihnya, yang karena ditunjuk sebagai penutup para nabi, karena ditunjuk sebagai penerima wahyu Al-Quran, kitab penyempurna
dari kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran hadir untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak, dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan manusia saja, seluruh alam. Maka itu marilah kita bersama-sama di bulan nanti ini yang akan kita temui, yang akan datang seminggu lagi kurang lebih. Bulan penuh mulia. Bulan mulia kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran yang mulia. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan yang suci. Kenapa dikatakan bulan yang suci? Karena di bulan itu turun kesucian kitab suci Al-Quran. Bulan penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan penuh berkah? Karena di dalamnya diturunkan keberkahan. Al-Quran penuh dengan berkah. Banyak ayatnya. Kalau kita tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah, dan pasti sulit untuk meyakini karena tidak sesuai logika kita. Karena bukan ucapan manusia. Kalamullah, kalimat Allah. Bahkan nanti di hari akhir, ketika detik-detik mau kiamat, ya, akan keluar makhluk dari bawah bumi dan mengatakan, sesungguhnya manusia itu tidak yakin terhadap ayat Allah. Percuma kita selama ini ngaji, percuma kita selama ini membaca, tetapi tidak meyakini, tetapi tidak percaya, tidak memahami ayat Allah. Bahaya. Maka itu harus kita ambil Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah itu adalah kunci surga yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini sampai akhirat nanti. Dan Al-Quran adalah ujung tali Allah di dunia ini, agar kita ditarik kembali ke Sidratul Muntaha, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Ini adalah kalimat yang bukan dari keinginan nafsu saya pribadi, melainkan ayat-ayat Allah yang suci. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.